fakta, sabu-sabu, narkoba, haram halal. Jawab, haram halal. Ini Quran wonten? Kok berani-berani mengharamkan di Quran wonten? Inna sabuatan. Kok berani mengharamkan dulu? Oh, dianalogikan, dikiaskan dengan khamr. Faktanya sama fakta. Ada muskirun, ini barang memabukkan, namanya muqaddimah syuhra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap memabukkan pasti masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, khamr itu hukumnya haram, namanya qaul syarih, legal statement. Maka konklusi positif conclusion, fahadha haram. Paham boten? Man la akalah la thiqata fi dini. Semua orang pahal ilmu mantik nggak bisa percaya agamanya. Imam Nawawi dan Imam Ibn Sholah mengharapkan ngaji ilmu mantik, tapi kata Imam Ghazali yang nggak ngerti ilmu mantik, ojo bicara agama, nggak bisa dipercaya pendapatnya itu, kata Imam Ghazali. Pun namanya kias burhani, kias fakta. Ada kias aulawi, nempelin ayah ibu kayak betul, boleh nggak? Tapi Quran tidak melarang. Yang dilarang Quran itu wala taqul lahuma ufiw wala tadharhuma. Jangan ngomong kasar, jangan bentak-bentak. Kalau gue tempel imawan, gak apa-apa kan? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Itu namanya kias aulawi. Masih ada 7 lagi kias, nanti kalau saya isi lagi saya terangkan. Ini 2 saya dulu, burhanin aulawi. Masih mantiki jadal istiqra'i tamtsili khitab syar'i dan iqna'i. Dengan adanya ijma' dan qiyas, metode ijma' dan qiyas, lahirlah ilmu jenenge ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan qiyasnya ulama. Malah yang paling banyak qiyas, ijma' sedikit tuh. Dari Sapinah Samenten sampai Mahal 40 jilid, Majbuk 24 jilid, ilmu fikih lah, sambil gabrek. Itu karena ada metode namanya ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, kalau ada organisasi Islam gak pakai ijma' dan qiyas, betul bakal ahli fikih, betul bakal. Kalau ada ormas Islam gak pakai ijma' qiyas, makanya kuna hadis mawon, betul bakal dua ulama ahli fikih, betul bakal. Fikih itu lahirnya karena ada metode ijma' dan bahkan yang paling banyak kias, cuma sedikit, cuma paling banyak kias. Kalau ada orang ngomong, kita nggak usah taklid, Syafi'i nggak usah, langsung saja Quran dan hadis. Saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Oh, udah cukup. Ya saya juga tahu hadis paling bagus Imam Bukhari. Saya masa ketua PBNU nggak tahu? Saya juga tahu hadis nomor 1 itu hadis Imam Bukhari. Tapi ente nggak tahu apa? Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang sahih 4.000 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Syafi'iyul madhab. Sing ahli hadis Imam Bukhari nomor 1 itu buat ngaku mustahil bermadhab Syafi'i. Tinggal dulu kitabnya sampul mawon kafremon betul saja nangel lah. Sahih Al-Bukhari Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari amtafa sanata 256 Syafi'iyul madhab. Ente SAG, Masya Allah. SAG perguruan tinggi sekolah swasta, dosennya sering mencret, bocah sering bolos, bayar 15 juta di wisuda. Gimana? Jadi, menurut Imam Syafi'i, dalam suratnya kepada Imam Mahdi, akal tidak boleh ditinggalkan. Bayan akli, kecerdasan akal untuk mendukung bayan ilahi dan bayan nabawi. Paham bukan? Itu yang menggagas ilmu itu namanya Imam
Syafi'i, orang Arab ini, orang Arab. Ada lagi penggagas ilmu kalam, ilmu dialektik skolastik, teologi dialektik skolastik. Siapa pertama kali bikin ilmu kalam siapa? Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, bukan orang Arab. Yang pertama kali nulis tafsir sempurna, sahabat Ibnu Abbas nulis tafsir tapi nggak sempurna, hanya 2 jilid kecil, comot sini. Yang pertama kali wonten tiyang mufassir dari Al-Fatihah sampai An-Nas sempurna 10 jilid, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, orang Tabaristan, orang Arab bukan, orang Mekah, orang Madinah, orang Yaman apalagi. Paham betul? Ya, yang ngisi ilmu Islam tuh 95% bukan orang Arab, hanya bahasanya Arab. Karena waktu Persia masuk Islam langsung bahasanya Arab. Beda dengan Turki. Turki pernah menjadi pusat khilafah Ottoman, tapi tidak ta'riful lughah, tidak menggunakan bahasa Arab, bahasa Turki. Beda dengan Persia. Persia begitu masuk agama Islam, orang Persia bahasa menjadi Arab. Imam Ghazali orang Arab apa? Bukan. Orang Tus, Nisabur, Khorasan. Orang Persia ini Ghazali ini. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali Al-Tusi Al-Maulud sanat 450 Al-Mutaffa sanat 55 Imam Ghazali. Ya Allah, kira orang Arab apa? Belum ibu yang lain, Ibnu Sina, ya dokter, ya filosof, bukan orang Arab, orang Uzbekistan, sama Imam Bukhari sama aslinya. Belum yang Maturidi, kalau Imam Asy'ari Arab, Imam Asy'ari turun Abu Musa Asy'ari turunannya. Al-Maturidi bukan orang Arab. Tafsir Razi, Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, bukan orang Arab, orang Roy, kota Roy. Syahristani bukan orang Arab. Abdul Karim Syahristani bukan orang Arab. Dan ulama-ulama Indonesia pun banyak menjadi ulama besar, ngajar Masjidil Haram. Syekh Muhammad Nawawi Banten, bukan orang Arab, orang Banten. Kitabnya kata Sapina, Syarah Sulam, Syarah Darori, Tafsir Munir. Syekh Abdul Somad Palembang, Mahfud Termas, kitab Manhaj Dawin Nador masih dipakai di Mesir. Syarah Alfiyah Suyuti fi ilmi hadits, fi mustalah hadits. Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang menyatukan Thariqat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, yang menyatukan dua thariqat jadi satu, itu Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, yang wafat di Mekah, bukan orang Arab. Kitabnya namanya Fathul Arifin. Siapa lagi? Banyak. Sa'aduddin Jambi, yang wafat di Mekah juga. Khatib Minangkabau, ahli pidato, ahli ceramah terkenal. Khatib Minangkabau, ahli Minangkabawi, bukan orang Arab, orang Sumatera. Ya, Syekh Ihsan Jambas, orang kalah kalau ulama Arab ini. Gimana? Syirih Tolibin, kalau nanti ke satu negara Mali, dari Jakarta 21 jam, Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kotanya. Negara Mali, malam